Alaman yajibu, puasa itu diwajibkan kepada siapa? Nyambung ya, Pak? Oh, pandangan baru. Alaman yajibu ajma'al ulama ala annahu yajibu siyamu ala al-muslim al-aqil wal-baligh as-sahih al-muqim wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratu min al-hayd wal nifas. Ulama kita sepakat mengatakan bahwa puasa itu diwajibkan kepada muslim berakal, balik, sehat, mukim, menetap. Wa yajibu an takuna al-mar'atu, dan hendaknya wajib hukumnya perempuan itu bersih, ini kaitannya dengan perempuan, bersih dari haid dan nifas. Fala siyam ala kafir, maka orang kafir tidak diwajibkan puasa, dan juga tidak diwajibkan bagi orang yang gila, tidak diwajibkan kepada anak-anak kecil, wala maridun, dan tidak diwajibkan kepada orang yang sakit, tidak diwajibkan bagi orang yang berada dalam perjalanan, tidak diwajibkan kepada orang yang haid, perempuan yang haid, tidak diwajibkan kepada ibu-ibu yang melahirkan, setelah melahirkan, wala syekhul kabir, dan juga tidak diwajibkan kepada orang yang sudah tua, umurnya mungkin sekitar 60 tahun, 65, tidak diwajibkan, wala hamil, dan tidak diwajibkan kepada perempuan yang hamil, wala mardi', dan juga tidak diwajibkan kepada ibu yang menyusui. Wa ba'du haula'i la siyam 'alaihi mutlaqan, dan sebagian dari mereka yang tadi kita sebutkan secara mutlak tidak diwajibkan puasa kepada mereka, seperti orang kafir, orang gila. Wa ba'du yutlabu min walihi ya'muru bisyam, dan sebagian yang kita sebutkan tadi itu dituntut untuk meminta izin kepada walinya untuk melakukan puasa. Seperti misalkan seorang hamba sahaya, dia harus meminta izin. Seorang muslim kami hidupnya diberi seseorang, kecuali sudah dimerdekakan, berarti merdeka, dia harus minta izin kepada walinya, boleh nggak saya puasa besok? Nah, terkait dengan puasa sunnah ibu-ibu juga tidak harus minta izin kepada suaminya. Mas, boleh nggak saya puasa besok? Bang, boleh nggak saya puasa besok? Kalau suaminya misalkan, kayaknya besok saya mau pakai mah, akhirnya boleh puasa? Nggak boleh puasa. Wa ba'dhum yurakhasu lahum fil fitrah, dan sebagian di antara mereka itu dibolehkan untuk beriftar, akan tetapi wajib hukumnya membayar fidyah, seperti orang yang haid, orang yang nifas, orang yang menyusui, ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu yang hamil. Nah, itu boleh tidak melakukan puasa, tapi wajib hukumnya membayar fidyah. Misalkan satu hari 15.000 satu hari. Wahada bayar kullu ala hadan. Ini penjelasan setiap dari bagian-bagian di atas sebagai berikut. Siyamul, penjelasan pertama siyamul kafir wal majnun, puasa orang-orang kafir dan majnun. Orang-orang kafir banyak yang puasa, tapi dia bukan sifatnya ibadah. Ada yang orang kafir melakukan diet misalkan, karena mereka lihat bahwa ternyata puasa ini bisa memberikan manfaat yang begitu besar kepada anatomi tubuh mereka. Makanya dia melakukan puasa. Orang-orang yang sebelum dioperasi dianjurkan oleh dokter supaya tidak mengkonsumsi makanan apapun. Siyam ibadah Islamiyah, fala tajib ala ghairi muslim. Puasa ini merupakan suatu ibadah orang-orang muslim, maka selain muslim tidak diwajibkan. Wal majnun ghairu mukallaf, dan orang-orang gila yang tidak mukallaf, li'annahu maslubul aql, karena tidak punya akal. Alladzi huwa manatut takallumnya, mabuk itu membatalkan. Adakah orang di antara kita ini misalkan ketika mencium aroma tertentu kemudian hilang akalnya, pada saat itu puasanya batal? Kalau ada orang yang seperti itu, kondisi seseorang ketika misalkan mencium aroma tertentu akalnya hilang, dia bisa mabuk, maka pada saat itu puasanya batal dan harus diganti pada hari berikutnya. Hadisnya adalah rufi'al qalam an salasin
majnuni hatta yufiqu wa anin naim hatta yastayqir wa anis sabir hatta yahtalim. Tidak dicatat, malaikat tidak mencatat kebaikan, buruk dan baiknya seseorang pada 3 posisi. Yang pertama adalah orang yang gila sampai dia betul-betul sembuh dari kegilaannya, bukan pura-pura gila. Orang yang tidur sampai dia terbangun. Orang kecil, anak kecil, hatta yahtalim, sampai dia mimpi balik, mimpi pertama. Maka pada saat itu dia wajib hukumnya untuk berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi. Selanjutnya satu lagi, siyam as-sabi, puasa anak kecil. Bagaimana hukumnya? Wa in kana as-siyam ghairu wajibin alaihi ila annahu yanbaghi liwali amrahu ayyamur liwali amrihi ayyamurahu bih. Walaupun sebenarnya puasa itu tidak diwajibkan kepada anak kecil yang belum balik, akan tetapi hendaknya orang tuanya mengajarkan, memerintahkan kepada anak kecil tersebut untuk berpuasa, di'atadu minasara, untuk menciptakan suatu kebiasaan. Jadi, nanti sudah terbiasa anak kita, sehingga pada saat dia balik dia sudah terbiasa dan tidak merasa berat untuk melakukan puasa. Madama mustati'an, selama dia mampu, wa qadiran alaihi, dan punya kemampuan untuk melakukan puasa. Hadisnya fa'ali Rubi' binti Muawwidh, dari Rubi' binti Muawwidh qalat arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabihata Asyura ila qaryah al-Ansari, man kana asbaha sha'iman falyutim sawmahu wa man kana asbaha muftiran falyasum baqiyata yawmihi. Fa kunna nasumu ba'da dzalik wa nusumu sibyanina as-sigar minhu wa nadhhabu ila al-masjid wa naj'alahu al-lu'ba min al-'ahm. Fa idza baqiya ahadun min at-ta'ami a'taynahu iyyahu hatta yakuna 'inda al-iftar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Rubi' binti Muawwidh berkata bahwa ada beberapa sahabat yang diutus pada Yom Asyura kepada suatu perkampungan kaum Ansar. Pada waktu itu bulan, maka asbah-asbahnya, siapa yang pada waktu itu puasa, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Siapa yang dia tidak melakukan puasa pada Yom Asyura, maksudnya puasa Asyura, falyasum baqiyata yaum, maka hendaknya dia berpuasa di hari berikutnya. Fakunna nasum pada dzalika, kemudian selanjutnya pada hari berikutnya kami melakukan puasa, kata Rabi, wa nasum sibyan, dan anak-anak kami juga ikut melakukan puasa Asyura. Dalil ini kemudian dijadikan oleh ulama kita bahwa hendaknya kita memerintahkan anak-anak kita untuk ikut melaksanakan puasa supaya dia mempunyai nanti kebiasaan ketika dia balik sudah tidak berat lagi untuk melakukan puasa. Bapak yang dimuliakan Allah, kita cukupkan pembahasan di subuh yang berbahagia ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada satu berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan insya Allah tentang siapa-siapa saja yang mereka yang dibolehkan untuk beriftar pada bulan suci Ramadan dan wajib hukumnya membayar fidyah. Nah, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Masalah ya hilal. Kalau membayar fidyah itu ketentuannya berupa makanan atau bisa digantikan sama uang, terus besarnya berapa? Fidyah itu dibayar dengan makanan. Misalkan ada orang tua yang umurnya sudah tidak bisa berpuasa lagi, atau dokter yang mengatakan ibu kita ini sudah nggak layak, tidak boleh puasa. Kalau dia puasa akan mengganggu. Pada saat hari itu tersebut akan diwajibkan untuk membayar fidyah. Fidyah sebaiknya dilakukan dengan makanan, sesuai makanan takaran makanan yang ada di rumah. Kalau misalkan kita makan makanan nasi, kira-kira mungkin modalnya atau kalau kita konversi kalau misalkan modal 1.000, segitu yang kita bayarkan. Sebaiknya ulama fikih sepakat mengatakan lebih afdal memberikan makanan, bukan uang. Jangan dikonversi. Misalkan yang normal kita makan, nasi berapa, lauknya ada, sayurnya ada, sambalnya ada,
patenya ada, sudah komplit. Silahkan kasih kepada fakir miskin. Setiap ini yang ada orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, tapi dia wajib membayar fidyah, kemudian nanti tidak diganti lagi puasanya nanti setelah Ramadan. Nah, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Fidyah itu dalam istilah satu tangan, bukan tangan kita, tangan orang. Nah, tangan saya agak kecil ya, tangannya banyak soal segitu. Satu sah namanya, itu diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada fakir miskin. Kalau fakir miskinnya puasa nanti dia makan setelah buka. Orang yang menyusui, ibu-ibu yang hamil, orang tua kita yang sudah tua, dan ada sebagian ulama membolehkan terkait dengan orang tua kita sudah tua itu, boleh kita melakukan puasa untuk beliau. Gitu. Ada pertanyaan lain? Insyaallah paham semua ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kita belajar. Mudah-mudahan insyaallah tidak ada kesalahan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Kita harus berbanyak mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah. Bahwa para sahabat pada waktu bulan Ramadan, masya Allah, ada yang mengatakan Allah satu hari sekali. Siapa itu? Sayyidina Utsman. Yang umum di kalangan sahabat itu setiap 7 hari khatam. 7 hari khatam. Mudah-mudahan dia jihad bisa diterapkan. Kalau tidak bisa mungkin 3 kali aja dalam satu bulan itu, ya 2 kali lah. Kalau nggak mungkin 2 kali, ya 1 kali khatamkan. Ada teori yang dikembangkan anak-anak milenial sekarang, anak-anak kita itu di WA, mereka bagi di WA misalnya satu grup al-jihad, grup zikir, ada 30 orang. Nah, ini untuk memancing supaya kita betul-betul fokus dan konsen dan ada daya tarik untuk membaca Al-Quran itu. Dibagi si A juz pertama, si B juz kedua, juz ketiga, juz keempat, dan rata-rata di B itu milihnya juz 30. Saya juz 30 aja gitu. Jadi salah satu cara karena semua cara harus kita tempuh untuk mendapatkan keberkahan dan mengambil manfaat dari bulan suci Ramadan ini. Jihad bisa dilakukan. Kita punya jamaah masya Allah banyak. Jadi dibagi 30 juz itu kelompok al-jihad misalkan bisa dihatamkan berapa kali. Misalkan bikin kelompok 30 satu juz. Satu juz itu kalau kita baca dengan bacaan yang normal setengah jam, kurang normal 45 menit, tidak normal 1 jam. Semakin terbata-bata kita membaca Al-Quran, pahalanya semakin bagus. Banyak alif lam mim, sudah berapa dapat pahalanya? Dari kalau kita mulai dari kita seluruh banyak pahalanya. Dan itu nyata, bukan karangan-karangan. Bahwa kata Rasulullah, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, kemudian kali berapa di bulan Ramadan. Nah, ini yang kita dapatkan. Semoga apalagi disertai dengan tadabbur. Kita pahami artinya, kita baca terjemahannya, kemudian kita belajar sama-sama mentadabburinya, kira-kira apa artinya. Nah, insya Allah pahalanya, dan itu yang dilakukan oleh salafus saleh. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita kembangkan, bisa kita lakukan di masjid kita al-jihad ini. Mudah-mudahan insya Allah belajar hari ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahu musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.